Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kawasan hutan lindung lereng Gunung Agung Karangasem kembali terbakar. Polisi meringkus 3 tersangka pencuri ponsel yang kerap mengincar korbannya di konser musik. Berwisata menikmati keindahan air terjun Canyon Grudugan di Desa Jehem, Bangli. Tim Kejaksaan Agung menangkap seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR di Jimbaran, Badung, Kamis 24 Oktober lalu. Penangkapan ini terkait kasus vonis bebas Ronald Tanur yang sebelumnya didakwa menganiaya kekasihnya hingga tewas. Setelah pemeriksaan awal, pada Jumat malam 25 Oktober tersangka langsung diterbangkan ke Jakarta. Dalam penangkapan ZR, Kejaksaan Agung mengamankan barang bukti uang tunai ratusan miliar rupiah dan berbagai mata uang. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menangkap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur dan seorang pengacara Ronald Tanur. Penjabat sementara Bupati Bangli Imade Rentin bersama jajaran menertibkan baliho atau alat peraga kampanye yang melanggar peraturan pemasangan. Penertiban ini merupakan tindak lanjut hasil rapat dengan unsur Forkompinda, KPU, Bawaslu, dan tim pemenangan ketiga pasangan calon. Dalam rapat tersebut, Pemkab memberikan batas waktu 3 hari dari tanggal 22 hingga 24 Oktober bagi para tim sukses pasangan calon untuk menurunkan secara sukarela seluruh APK yang bermasalah. Toko grosir di Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, akhir pekan lalu terbakar. Api dengan cepat berkobar dan menghanguskan seluruh bangunan toko beserta isinya. Anggota Polsek Tampak Siring yang jaraknya cukup dekat dari lokasi kejadian berjibaku bersama warga dan karyawan toko mencoba memadamkan kobaran api. Kebakaran juga menyebabkan 7 karyawan toko jatuh lemas. Mereka tidak kuat menghirup asap pekat akibat kebakaran. Petugas langsung mengevakuasi seluruh karyawan dan membawanya ke puskesmas. Dua unit asrama Brimob di lingkungan Samiano, Kelurahan Gilimanuk, Minggu siang terbakar. Kobaran api membuat panik warga sekitar serta penghuni asrama. Api pertama kali terlihat membakar bagian atap depan kedua asrama. Warga lalu menghubungi pemadam kebakaran karena khawatir kebakaran merembet ke bangunan asrama lain. 2 mobil pemadam kebakaran Jemberana dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun kebakaran menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Polisi tetapkan 2 pelaku pemukulan terhadap karyawan bar The Umaha Signature di Jalan Bumba, Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara sebagai tersangka. Kedua pelaku pengeroyokan merupakan warga pendatang. Mereka memukul korban sebanyak 2 kali pada bagian perut dan 1 kali pada bagian pelipis sebelah kanan hingga korban sempat tidak sadarkan diri. Polisi langsung menahan kedua tersangka dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Kasus penganiayaan karyawan ini menjadi viral dan menarik perhatian publik.
KPU Kabupaten Gianyar Senin lalu mulai melipat surat suara untuk pemilihan Gubernur Bali dan Bupati Gianyar. KPU menargetkan selesai selama 4 hari. Ada 151 petugas yang direkrut untuk melipat surat suara. Mereka terbagi dalam 20 kelompok dengan masing-masing beranggotakan 5-8 orang. Relawan pelipatan surat suara ini datang dari berbagai daerah di Kecamatan Gianyar, Blabatu hingga datang dari Kecamatan Tampak Siring. Proses melipat surat suara ini dimulai Senin 28 Oktober dan diharapkan tanggal 31 Oktober sudah selesai. Musim kemarau panjang dan kekeringan yang terjadi saat ini membuat warga di sejumlah dusun di Desa Nawakerti, Kecamatan Abang Karangasem mengalami kesulitan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih guna keperluan memasak dan minum, warga harus membeli air bersih sebesar Rp1.000 untuk 1 jerigen plastik berisi 5 liter. Sedangkan untuk mandi, warga di desa ini akan pergi ke sungai atau permandian yang ada di desa lainnya yang berada jauh di bawah. Untuk mengatasi kesulitan air bersih, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan bantuan air bersih ke sejumlah dusun sesuai permohonan yang diajukan Perbekal atau Kepala Kewilayahan setempat. Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Dewa Agung Hadi Saputra mengatakan, siapapun yang terpilih dalam Pilkada serentak 27 November mendatang, Bali harus tetap aman. Menurut Danrem, keamanan menjadi kunci utama agar perekonomian Bali tetap berjalan dengan baik. Ia mencontohkan kasus bom Bali dan pandemi COVID-19 yang sempat memporak-porandakan citra dan perekonomian Bali. Untuk mengamankan Pilkada Bali, Korem 163 Wirasatya menerjunkan 3.000 personel. Mereka akan bekerja sama dengan kepolisian dan instansi lainnya. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.